supporternya kan nggak boleh masuk tuh stadion, si Sleman tetap nonton. Itu pulang ke Sleman, papasan sama supporternya PSIM. Itu saling beramah tamah gitu. Jadi ada hashtag akhirnya Mataram is love gitu. Jadi warnanya merah, biru sama hijau gitu. Dan ketika ke Solo juga teman-teman Sleman juga aman gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya yang gue tunggu ini sebenarnya. Welcome back to Discord, diskusi olahraga bareng Rais, dan kembali lagi bersama Esther Resto. Yes. Kali ini kita tetap akan membahas tentang sepak bola nasional dan juga dari Liga 1. Liga 2 dulu. Tapi sebelum itu, tunggu, gue belum selesai. Iya. Gue belum selesai bridging. Tapi sebelum itu kita akan bahas Liga 2 dulu yang makin seru. Karena sudah memasuki fase akhir penentuan siapa nih yang bakal lolos ke final. Semifinal dulu. Nggak ada semifinal. Oh, nggak ada semifinal? Langsung juara Berarti grup. juara grup langsung? Juara grup langsung ke final. Oh, playoff yang ketiga playoff? Iya, playoff. Oh, pantesan. Masing-masing runner up itu playoff. Teman-teman PSIM sudah 3 poin lagi. 3 poin lagi gitu. Jadi yang ke final itu udah pasti promosi. Oh. Jadi yang juara grup ini di babak 8 besar udah pasti promosi. Oh, gue pikir kayak sebelumnya ada semifinal itu nggak ada. Oh, berarti pertandingan final udah nggak ngaruh sama playoff ya? Ngaruhnya cuma siapa yang juara. Kalau promosi mah udah nggak. Karena teman-teman PSIM itu kemarin ada DM gue, bahas dong PSIM bla bla bla. Ini PSIM itu bentar lagi kan menang terus tuh dan mereka di grup X ya. Grup X, betul. Grup X itu menang terus. Lucunya grup X ini itu di bawahnya itu sama semua nilainya. Sama cuma 3-3 semua. Timnya itu kan padahal oke loh. Persiraja, Deltras, satu lagi PSPS, betul. Ini niat semua nih sebenarnya. Tim yang niat semua. Dan benar. mungkin yang tidak terlalu niat Deltras ya, yang tidak, karena sebenarnya kan settingannya ini settingan dalam tanda kutip maha kuasa itu kan Persibo Bojonegoro tuh. Ya kan gitu. Terus ternyata yang lolos Deltras. Tapi menariknya dari 3 tim ini di babak 8 besar ini, 8 besar itu sekali kalah semua di kandang mereka. Dan itu sama kadang-kadang nggak semuanya sama PSIM ya. Nggak semua, tapi selalu kalah di kandang. Ini menurut gua yang membuat mereka harus bersaing, 3 ini bersaing saling bunuh. Saling bunuh, iya memang. Kalau PSIM udah aman gitu lah. Iya benar. Sejauh ini kan sudah 3 pertandingan ya. 3 pertandingan. PSIM raih nilai 9. Jadi totally kalau ada 4 tim berarti itu ada 6 pertandingan sebenarnya. Ya, betul. Di babak 8 besar ini di fase grup untuk di grup X. Ya. Dan tentunya kalau udah 3 tinggal 3 lagi. 3 lagi. Nah, kalau secara hitung-hitungan memang PSIM ini hanya butuh 3 poin lagi. Sekali menang artinya untuk lolos ke final sekaligus promosi. Yes. Sementara tim yang lainnya ini masih berjuang nih. Karena kemungkinan besar ada yang dapat hasil seri, ada yang mungkin nanti menang, tapi juga berarti kan ada yang kalah di antara ketiga itu ya. Atau PSIM seri-seri terus sih, 3 pertandingan seri terus. Makanya PSIM ini butuh langsung kalau pengen cepat-cepat aman, cepat-cepat lega ya harus menang di laga yang pekan ini ya. Betul. Laga pekan ini gitu. Itu di grup X. Sementara dari grup Y, Bayangkara FC memimpin dengan 7 poin. 10 apa 7? 7. Oh 7, oke. 7 poin. Nah, dari situ yang di bawah-bawahnya ini timnya itu kan Lamongan, Persela, yang kedua PSKC sama Persijap. Ini nilainya juga nggak begitu beda-beda jauh sih sebenarnya. Kalau si Lamongan sendiri kan udah 3 poin. 3 poin. Dan 3 kebanyakan seri dia. Seri terus. Dan belum kalah sama kayak Bayangkara. Sementara si PSKC sama Persijap itu nilainya sama-sama 2. Betul. Sama-sama 2. Jadi memang belum pernah menang PSKC sama Persijap, 2 kali seri dan 1 kali kalah. Kalau gue sih tanpa mengecilkan arti 2 tim yang lain, kalau di grup Y-nya itu 2 besar, dalam tanda kutip milik si Bayangkara nomor 1, Persela nomor 2. Yang playoff nanti Persela gitu ya. Tidak mengecilkan arti peluang dari Persijap maupun PSKC ya gitu. Tapi dari segi tren sekarang yang ada 8 besar ini 2 tim itu lebih baik. Tapi sebenarnya yang menarik ada PSIM. PSIM ini ditinggal pelatihnya mancing. Iya benar. Diistirahatin terus mancing kegiatannya. Coach Todor Diantoro, pelatihnya sekarang Mas Irwan Indarwanto. Indarwanto ini asistennya, dan menarik sekali ada ini. Jadi teman-teman PSIM, supporter PSIM mau taati Gato gitu, Is. Jadi kayak Gato itu apa tuh? Ini bahasa Jawanya apa ya? Mengkait-kaitkan lah gitu. Jadi PSIM ini bisa menggulingkan Persiraja untuk tidak bisa ke promosi atau sebaliknya. Betul. Nah, ada fakta sekitar mungkin 3 atau 4 musim yang lalu si PSIM ini pelatihnya
Mas Irwan juga dan ngalahin Persiraja di kandang Persiraja. Kemarin kan juga PSM ngalahin Persiraja kan di kandang sendiri. Di kandang sendiri, iya. Tapi ini di Aceh. Di Aceh ini. Nah, Aceh sendiri sudah nggak angker karena PSPS mengalahkan Persiraja. Iya betul. PSPS di kandang juga nggak angker karena dikalahkan oleh PSIM ya. PSIM. Deltras dikalahkan oleh Persiraja di kandangnya sendiri. Jadi artinya cuma PSIM doang yang kandangnya masih angker 8 besar ini. Jadi ini menarik dan ini kalau kejadian nih PSIM promosi, Mataram is Love itu akan terjadi. Jadi kemarin ada rekonsiliasi lah supporter. Jadi ketika ini antara supporter mana PSIM, Mataram, Solo, Sleman, Jogja. Jadi kemarin waktu PSIM main di main away, nonton bareng kan semua teman. Nah, PSS Sleman itu main di Bantul. Yang main di Bantul lawan Barito itu loh. Barito Semen Padang ya itu ya. Itu. Nah, itu PSIM supporternya kan nggak boleh masuk tuh stadion si Sleman tetap nonton. Itu pulang ke Sleman, papasan sama supporternya PSIM. Itu saling beramah tamah gitu. Jadi ada hashtag akhirnya Mataram is Love gitu. Jadi warnanya merah, biru sama hijau gitu. Dan ketika ke Solo juga teman-teman Sleman juga aman gitu-gitu. Jadi ini sebenarnya yang gue tunggu ini sebenarnya. Iya benar, merinding gue jadi. Ya, memang ini juga efek dari ini ya. Kemarin tragedi Kanjuruhan terus ada semacam ini loh deklarasi seperti itu kan sempat terjadi di supporter wilayah Mataram Raya ya. Betul. Solo kemudian Jogja dan juga Sleman di situ mereka berikrar untuk menghindari permusuhan itu. Betul. Sudah menghapuskan rivalitas yang seperti itu ya. Rivalitas boleh maksudnya gitu, tapi dalam sisi yang sportif. Betul. Bukan yang akhirnya menjadi berubah ke kerusuhan. Ya itu kan yang memang yang kita tunggu ya dari supporter ya. Jadi beberapa teman komunitas saya juga melakukan kolaborasi kegiatan-kegiatan agenda yang sama gitu. Yang menarik adalah justru ketika PSIM punya peluang untuk ke Liga 1, Solo punya peluang untuk turun kasta itu ya. Ini menarik. Apakah Mataram nanti tidak lengkap kalau salah satu turun, salah satu naik? Nah, ataukah Solo selamat? Makin lengkap ya? Iya, makin lengkap gitu. Ini menarik. Ini akhir musim ini menarik, terutama Trah Mataram ini menarik sekali. Gitu. Agak-agak ini juga sih riskan ya sekarang di Liga 1 Persis Solo ya udah di zona degradasi, ya saling bergantian dengan Madura United, Semen Padang. Apa lagi ya? PSS Sleman udah agak lumayan ada di jalur aman nih sekarang. Ya itu sekarang ya tinggal bagaimana Persis Solo sih. Makanya. Bisa bertahan atau enggak. Kalau PSM gue masih optimis dan masih yakin ya. Kalau melihat dari situasi yang sekarang harusnya sih mereka setidaknya untuk 3 poin lagi aja dapat. Gue sebagai alumni UPN Yogyakarta dan mantan Babarsari Boys tinggal di Babarsari gitu yang sekarang lagi rame itu daerah Babarsari itu. Ini berharapnya Trust Mataram itu ada gitu. Ada semuanya gitu. Jadi biru, hijau, merah itu ada gitu mewarnai. Jadi Jawa Tengah dan DIY itu punya tim yang lengkap gitu. Ada PSIS tapi justru yang Jawa Tengah terancam dua-duanya. Iya gitu. Benar. Oh iya PSIS juga terancam. Lagi terpusuk ya. Iya gitu. Jadi ini PR buat tim Jawa Tengah ini. Ketika sebenarnya PSIS juga terancam juga gitu. Benar. Posisinya juga nggak enak gitu. Iya. Nah terus tapi dari individunya nih pemain asing juga lagi gacor ya. Ezekiel Ondosel masih tetap salah satu striker asing yang gacor banget di Liga 2. Betul. Seperti musim lalu ya. Kalau sekarang dia bersama dengan Persela dan juga ada Rafinha juga serta Juno itu sudah mencetak 12 gol. 12 gol. Jadi top scorer sementara ya. Jadi kalau Rafinha lagi jadi bintangnya nih, lagi jadi bintang dengan beberapa kali guyonan dia termasuk kemarin ketika PSPS Pak Gede bilang akan ada bonus 2 miliar untuk PSPS lolos gitu kan. Dia komentarin, komentar itu jadi polemik. Ada yang ini bercandaan doang, ini serius, ini nyindir gitu. Jadi karena dikaitkan dengan musim lalu Rafinha ini pemain PSIS Cilacap. Oh iya betul. Yang di tim yang dipegang Pak Gede waktu itu. Jadi bakal direkrut sama PSPS nih. Ya nggak tahu lah pokoknya itu. Jadi musim lalu tapi ini sebenarnya ramai dan Rafinha ini agak-agak teatrikal, agak-agak lucu, guyon gitu-gitu dengan selebrasi mereka. Tapi memang pemain ini cukup jadi bintang ya. Semoga di putaran kedua beberapa besar dia masih bisa konsisten dengan permainan itu. Apalagi dia sekarang dipasok
oleh Omid Papalzai yang sebenarnya bermain sangat baik di PSPS tapi nggak tahu ini dilepas sama PSPS gitu. Jadi ini juga menarik bagi tim PSIM sendiri. Sedangkan SSIL 2 sendiri dengan Persela sempat dapat kritik, sempat penalti nggak gol. Nah, ini dapat kritik apakah Persela cuma sebatas sampai sini aja gitu. Seperti musim lalu apakah seperti itu gitu. Jadi kayak ngejanjiin aja tapi ternyata di akhir-akhir habis gitu. Nah, ini juga menarik karena Bayangkara jauh lebih pede sekarang. Kalau Bayangkara mah emang ya itu sulit sih untuk ngebendung Bayangkara ya. Sejauh ini ya kalau gue ngeliat dari materi pemain sampai dia ngelepas Mati Meyer sama si siapa namanya? Satu lagi. Iya, pokoknya ada 2, Ryan Felipe. Bukan Felipe, yang bekas Madura United itu loh. Brandao. Itu slow gitu. Maksudnya masih wah udah ketakar nih kekuatan Bayangkara. Lihat golnya si Dendi nggak yang bagus banget. Oh iya, itu gokil. Dari tengah lapangan itu. Iya, itu daftar di Puskas nggak ya? Itu keren loh golnya. Ya, oke sih, tapi mungkin kalau Puskas gue belum spektakuler ya. Belum terlalu spektakuler karena udah sering sekarang banyak yang bikin gol kayak gitu. Tapi yang pasti memang Bayangkara ini jadi salah satu kandidat terutama juara juga sih kalau gue ngeliatnya. Walaupun sekarang baru 7 poin ya masih bisa dikejar, tapi dia menang sekali lagi juga langsung lolos ke final. Sama kayak PSIM di grup sebelah. Paling enggak dia ada di 2 besar, tapi yang pasti kalau menang sekali lagi sehitung-hitungan gue, karena kan dengan sisa 3 pertandingan lagi nih, si Persela baru 3. Jadi kalau misalnya, yang lain 2. Kalau misalkan Persela nanti kalah, apalagi lawannya Bayangkara kalau nggak salah, nanti kan? Ya kalau misalnya Persela kalah, ya sudah nggak bakal kekejar. Karena head to head juga menang. Iya, head to head menang dan poin nggak bakal kekejar sama Persela setidaknya yang ada di posisi 2. Jadi memang ya itu Bayangkara tinggal butuh 1 kemenangan lagi. Jadi memang ya sekarang yang paling favorit adalah 2 tim itu untuk lolos ke final sekaligus promosi, yaitu PSIM dan juga Bayangkara. Nah, terus sekarang kita beralih. Tadi udah Liga 2 kita udah bahas. Kita jangan bahas yang playoff degradasi dulu. Kasihan gue. Spill dikit. Lu nonton langsung sih. Gue spill dikit itu soal Persikabo lu. Persikota juga. Iya. 1 musim doang kayaknya ini di Liga 2. Turun lagi gitu. Iya, makanya ini lagi berjuang ya 2 tim itu 2 tim yang punya sejarah panjang ya. Betul. Kita tunggu aja nanti hasilnya kayak gimana. Kita sih pengennya mereka tetap eksis. Ya walaupun nanti di PNM Liga Nusantara mungkin ya. Di Liga Nusantara degradasinya, tapi kemarin gue lumayan aduh kok kayak gini ya Persikabo. Gitu. Tapi kita akan bahas pekan depan. Kita akan bahas lanjut ke Liga 1. Tapi sebelum itu kita ucapin selamat dulu buat PSM Makassar. Oh iya. Mereka lolos ke semifinal. Luar biasa. Menang sama Tanhua ya. Saat video ini diunggah, Borneo lagi main. Jadi kita nggak bisa update itu. Tapi kita selamat buat Ewako Juku Eha. Gokil, di tengah lagi langsung diungkapin sama pelatih tunggakan gaji lagi. Tapi 3-0 yang nangis. Iya. Sebelum main, kita mau main, nggak ada bayaran, nggak ada bonus, tapi kita harus main. Tapi 3-0. Iya, tapi 3-0. Iya. Nggak ada bonus rasanya ya? Ya nggak tahu. Jangan-jangan. Atau Bernardo Tavares acting doang. Tapi dia kena kartu merah. Leg pertama semifinal dia tidak akan mendampingi tim karena dia kena kartu merah. Iya betul. Tapi yang pasti memang ya kita berharap apapun itu masalah di internal PSM itu bisa selesai. Karena PSM ini salah satu kebanggaan Indonesia di pentas sejauh ini ya prestasi mereka dalam beberapa tahun itu yang paling oke. 2022 mereka final zona ASEAN lawan Kuala Lumpur waktu itu ya. Walaupun kalah. Kalahnya Bojan Hodak. Iya, Bojan Hodak. Nah, tapi memang gara-gara gue PSM di Discord, jadi PSM langsung nari. Jadi supporter lain silahkan datang ke Discord ya kalau timnya mau itu. Itu dia tuh. Nah, tapi memang PSM oke menang di Asia tapi kalah sama Persib. Iya. Persib akhirnya menang lagi di kandang sendiri. Lewat gol Ciro Alves. Iya, dan Ciro Alves tampil sangat bagus. Gue nonton pertandingan itu memang tidak mudah PSM dikalahkan. PSM sangat rapi, permainan sangat rapi, tapi memang ada celah yang mampu dimaksimalkan Persib dan mental juara Persib di Liga 1 ini memang cukup teruji menurut saya. Iya betul, apalagi kedalaman skuadnya masih oke walaupun ada lumayan ya beberapa pemain masih cedera. Tapi yang pasti memang sejauh ini Persib konsisten di papan atas. Tapi sebaliknya Persija ketahan nih. Iya. Gila bener mainnya PSBS Biak.
Wah, gara-gara nonton Kluivert ini gue rasa ini. Iya benar. Iya. M. Tahir Iya, M. Tahir. Wah, jago M. Tahir. Batuin jempol M. Tahir. Gue tuh ya waktu milih gokil kemarin mainnya. Kita diskusi waktu milih 11 terbaik di pekan 21. Nggak masukin M. Tahir itu sebenarnya menyesal. Tapi Rio juga bermain bagus. Sumura juga main bagus gitu. Jadi karena di situ Arkan Vicky main bagus, satunya ada Dwiki Hardiansyah main bagus. Nah, tinggal satu nih, gelandang nih siapa antara Tahir atau Rio Matsumura. Ini pilihan dilematis banget akhirnya. Ini saya buka di sini aja ya gitu. M. Tahir bermain bagus. Dia nggak menciptakan, nggak menyumbang asis. Tapi secara permainan dia asis satu satu asis. Dia bermain sangat bagus dan bikin apa ya? Dia mobile banget gitu. Iya, kayaknya pengen gitu. Menunjukkan banget sih. Benar. Gue nggak tahu ya kayak gimana ya, apa motivasi. Tapi semua pemain PSBS di laga lawan Persija benar-benar seperti main kesetanan. Termasuk John Pique, kebobolan 2 kali memang, tapi dia save-nya 3 kali. Dan itu sangat bagus semua gitu. Iya, benar. Itu menurut gue itu keren banget sih si John Pique itu di permainan kemarin. John Pique, Tahir, terus siapa namanya yang Jepang itu? Si Matsunaga Matsunaga ya, Takuya Matsunaga. Terlepas dari 1 gol itu, dia bermain sangat bagus. Iya, itu. Benar. Dan Persija tidak bermain seperti sebelumnya. Iya. Kalau Persija gitu. Jadi Persija nggak jelek, tapi biasa aja. Gitu. Ya memang itu Persija ya mainnya sekarang betul, gitu. Tapi sayangnya ya itu kebobolan sampai segitu gitu loh. Cuma ngelihat Rizky Ridho, ngelihat pemain yang lain beberapa kali kesulitan ya. Itu lawan PSBS sih. Iya benar-benar. Agak lumayan greget sih pertandingan itu sih harus diakui ya. Terus atau lagi Persebaya imbang juga. Nyaris sih. Nyaris kalah lagi. Nyaris kalah lagi dan udah mulai di demo nih Mas. Di demo. Ya. Cuma Paul Munster datang tuh ke Bonek gitu ngomongin segala macam. Tapi kalau ngomong sekarang Persebaya, wah gue jadi hopeless ya gitu. Sebenarnya Persebaya itu kalau gue mikirnya ya, ini udah di atas ekspektasi. Kalau gue dari awal musimnya sebenarnya mereka tidak terlalu diperhitungkan, walaupun pasti akan menjadi sesuatu ya. Gitu. Tapi kan karena membeli Flavio Silva, terus datengin si Francisco Rivera, masih ada Bruno Moreira di situ, terus ada Rashid juga datang. Ada Malik Rizaldi. Iya, Malik Rizaldi juga sebenarnya mereka memang di papan atas levelnya. Betul. Tapi kalau untuk kejuara tadinya tuh gue berpikir wah ya jadi kuda hitam lah jatuhnya gitu lah, walaupun memang tim bersejarah ya, tapi sekarang sempat mereka di atas terus sekarang akhirnya di peringkat ketiga. Ya memang supporter akan ekspektasi di situ. Udah lo harus bisa juara. Kemarin dari posisi pertama unggul lumayan jauh poinnya, malah sekarang kekejar malah makin jauh gitu. Tapi yang kita obrolin dari akhir putaran pertama bahwa tim ini ke dalam skuadnya memang tidak maksimal. Gapnya kita selalu ulang ya, gap antara pencadangan dan inti terlalu jauh, dan ini menurut gua juga jadi persoalan. Jadi apalagi kayak si Bekel Tata pulang dari timnas cedera, nggak bisa main. Alvan Shoaib juga sempat tes seleksi timnas cedera, sampai sekarang belum. Tony Firmansyah harus ikut U20. Jadi itu juga kehilangan juga menurut gua gitu. Dan ini menurut gua ke dalam skuad ini harus dipikirkan oleh Persebaya gitu. Iya, benar-benar. Ini yang menjadi mungkin kendala ya untuk utak-atiknya si Coach Paul Munster ya. Tapi kita tunggu aja nanti bakal seperti apa perbaikannya dari Coach Paul Munster. Yang menarik lagi adalah Dewa United yang terus progresnya. Malah gue ngeliatnya nih karena bisa jadi ancaman juga nih bagi tim-tim yang ada di 3 besar ya. Maksudnya malah bisa bersaing untuk juara. Makanya kemarin gue sempat bikin feed di kita kan, Dewa United paling gagah. Karena di 3 ini sebelum pekan 21 ya. Di 3 pekan awal putaran kedua menang terus Ya, betul. Terus akhirnya di puncaknya bukan puncak ya. Terakhir di pekan 21 di Semarang kebobolan dulu menang 4-1. 4-1 menang ya loh ini. Gila. Dan ini menariknya adalah mereka mencetak 11 gol. 11 gol dan hanya kebobolan 3 kali. Nah, itu dia memang kuat. Sonny Stephen gokil. Iya. Harus diakui banyak penyelamatan kemarin tuh Hristo Mistrevski. Terus kemarin si Reva Adi Utama juga gokil. Dia nyelamatin 1 kali sapuan tuh peluang emas banget tuh PSIS. Risto itu kalau nggak salah dia passing suksesnya itu hampir 60-an. Iya, di situ terus si Sonny itu penyelamatan kalau nggak salah 5. Iya, 5. Sonny 5 sampai 5 penyelamatan. Jadi memang di situ luar biasa si Dewa United sekarang sudah progres mereka sangat luar biasa dan konsisten untuk bisa menang terus. Dan yang menarik adalah salah satunya lagi adalah Alex Martin pastinya. Oh ya. Alex Martin. Kita bahas yang minggu depan aja ya. Kalau Alex Martin nanti akan kita bahas tersendiri soal Alex Martin. Tapi yang pasti memang Dewa United adalah salah satu tim tersubur bersama dengan Persib ya. Iya. Atau tersubur ya?
Cek dulu ya. Lupa dah, harus cek dulu dah. Tersubur apa salah satu dengan Persib gitu, gue lupa deh. Ya, tersuburnya. Pokoknya nih gue lihat daripada diprotes netizen ya. Persib 35, Dewa 41. Oh iya tersubur. 41 ya. Tersubur dia. 41 dengan 15 itu Alex sendiri. Iya, makanya. Iya, tersubur. Ini makanya jadi salah satu tim yang memang ganas. Ya sebenarnya wajar sih kalau gua ngeliat squadnya. Iya. Kalau ngeliat squadnya memang ini memang harusnya tuh calon juara, kandidat. Cuma memang telat panas saja, Iya. Ya, telat panas saja gitu. Jadi kakak Ricky Kamboya juga mulai bagus gitu. Betul. Tapi di putaran kedua Egy agak menurun sedikit, walaupun sudah menyumbang assist, tapi dia belum menyumbang gol lagi. Iya. Tapi yang menarik Septian Bagaskara juga menarik gitu. Jadi menurut saya tim ini cukup komplit ya. Tim ini cukup komplit di belakang. Altabala, Reva Adi Utama, si Risto, terus Angelo Meneses gitu. Ini sangat bagus. Ketika Risto cedera, Angelo Meneses menjalankan peran dengan baik juga gitu. Jadi ini menurut gue juga pilihannya banyak sekali, walaupun kemungkinan besar mereka kehilangan pelatih kipernya. Iya, udah pasti. Suddenberg itu udah pasti ke timnas. Belum diumumin PSSI aja. Iya, tapi dia sudah pasti ke timnas. Udah dikasih tahu sama Pak Marji. Oh gitu ya. Udah pasti DPR kemarin udah diumumin. Iya, itu yang minta Patrick Kluivert. Jadi memang dia datangin asisten pelatih baru lagi, ya kan? Ada asisten pelatih asing lagi. Memang permintaan dari, tapi bukan pelatih kiper. Tapi dia punya asisten, si Sol ini punya asisten. Iya. Yang dinaikin kayaknya seperti itu. Makanya itu dari Dewa United sendiri memang sudah merelakan Suddenberg untuk ke timnas. Iya. Jadi itu dia perkembangan dari Dewa United, dan kita membahas tim papan bawahnya. Persis Solo. Ya masih juru belum kunci. Kalah dari Madura United. Iya. Jadi juru kunci akhirnya sekarang. Kalah 0-2 dan dia dari juru kunci menggantikan Madura. Madura naik satu di atasnya jadi juru kunci. Ini juga apa ya, kemarin menurut gue Persis ada dapat momentum ya, tapi ternyata tidak lagi gitu, hilang momentum itu gitu, dan ini sepertinya memang catatan penting buat Persis Solo. Saya nggak pernah dengar ada masalah di internal ya. Gitu. Pemain juga nggak buruk-buruk amat gitu ya. Tapi kenapa ini Persis tanya banget sih sebenarnya. Iya, gitu. Makanya kenapa berat ya? Maksudnya susah banget untuk naik ya, untuk meraih kemenangan gitu loh. Betul. Dan belanja mereka putaran kedua juga cukup bagus sebenarnya gitu, dengan jadi Tutuarima gitu, dan tapi ya kita nggak tahu nih Persis itu kenapa gitu. Wah ya mungkin teman-teman bisa jawab gitu. Iya, yang di supporter di Solo, di Pasupati ya, teman-teman Pasupati mungkin bisa lebih tahu info seperti apa di dalam Persis Solo sendiri. Tapi yang pasti Coach Angquincy aja udah didatengin gitu loh. Harusnya kan sekarang tuh nampaknya dia harus membuild ulang mental sih ya. Betul. Karena agak-agak berat dengan kondisi itu, dengan kondisi yang menang sekali menang kalah gitu, dan bahkan mereka itu setelah menang derby justru kok menurun gitu lah. Ini juga catatan aja gitu. Dan ketika di Madura kemarin juga teman-teman Solo, supporter Solo, entah dari ordo mana saya nggak tahu, datang ke sana juga walaupun nggak masuk, dan ketika keluar mereka menghadang dalam tanda kutip, meminta pertanggungjawaban pemain Rian Mizyar yang biasa menemui mereka gitu, dan juga beberapa pemain yang lain. Jadi ini menurut saya kenapa? Persis kenapa nih? Ya, kita tunggu aja nanti seperti apa. Tapi yang pasti dua tim lainnya ada Semen Padang dan juga Maluku United ini bermain imbang di Padang. Main imbang di Padang. Di sini para pemain asing baru dari Semen Padang memberikan dampak sih. Iya, benar. Harus diakui. Wakaso. Iya. Itu cukup bagus. Si Filipe Cabi. Bruno Gomez ya. Iya, Bruno Gomez. Sama kipernya ya, Arthur Augusto. Itu menurut saya ini pembelian walaupun agak terlambat mungkin ya, tapi ini ada harapan. Masih bisa lah. Nggak terlambat masih bisa untuk nyelamatin ya. Masih ada harapan untuk menyelamatkan tim ini gitu. Iya betul. Nah, terus PSS kalah dari Borneo 0-1. Iya betul, dari Borneo. Kemudian Barito Putra menahan Persik Kediri. Ya, PSIS kalah ya tadi sama Dewa United. Jadi itu hasil-hasil yang kemarin di pekan ke-21 yang memang agak-agak warning sekarang adalah PSIS. Betul. Iya betul, PSIS. Kemudian PSS Sleman, Persis, Madura, Semen Padang masih di bawah. Iya. Karena Barito trennya agak baik gitu. Trennya baik-baik, dan begitu juga Semen Padang gitu. Betul. Ya, sejengahnya Barito sekarang belum kalah nih. Betul. Dengan pelatih baru mereka. Vitor Tinoco. Oke, itu tadi sudah kita bahas soal Liga 1. Kita sekarang prediksi. Yes. Untuk pekan 22. Persita lawan Persik yang kembali ke Indo Milk Arena. Persita gua. Ya. Gue nonton besok, kalau ada yang mau ketemuan ayo. Persita. Terus Persis lawan Persebaya. Persis Persebaya. Kalau nggak imbang bisa menang Persis Solo.
Gua menang Persis Solo. Barito Putra Semen Padang. Barito Semen Padang, Barito. Karena udah balik. Udah balik ke Demang Leman. Oh iya ya. Udah. Barito saya. Terus Madura United PSBS. Kalau nggak imbang ya tuan rumah menang lah. Madura bisa menang. PSBS lagi tren positif. Oh iya, PSBS ganti pelatih kepala, pergeseran pelatih. Jadi Emerald Albus dijadiin direktur teknik, terus si Marcos Guillermo asistennya itu ya. Ya, jadi naik jadi pelatih kepala. Jadi Eli Eboy juga jadi ke pelatih Elite Pro Academy. Jadi memang ada rotasi di situ. Terus Regi Aditya, pelatih yang mereka membawa mereka promosi, dijadiin manajer tim. Yang keluar dari Persibo ya? Iya, itu. Jadi memang ada perubahan dari strukturisasi kepelatihan dari PSBS Biak. Nah, yang menarik adalah ya kan pasti tetap sama aja ya. Secara kondisi tim juga lagi sehat. Gue sih masih ngelihat kayaknya PSBS nih bisa menang di kandang Madura. Lu PSBS ya? Gue Madura. Terus Dewa United versus Persija akan ditonton Patrick Kluivert. Apa? Dewa? Ini banyak pemain timnas nih. Perang pemain timnas. Perang bintang ini. Dewa bisa menang nih. Ini juga adalah salah satu ujian sebelum El Clasico nanti setelah iya betul. Bagi Persija. Hati-hati Persija ya. Warning Persija. Iya, gue sih Dewa sih. Lo Dewa ya? Dewa. Kalau gua imbang. Ya, biar Persija mikir gitu. Kok gue prediksi menang Dewa? Ya memang Dewa lagi bagus. PSS versus Bali United di mana, Han? Apa? PSS Sleman. PSS bisa menang. Kemarin Bali kalah sih. Agak apes sih. Gue ngeliat kayaknya PSS Sleman sih, Bang. PSIS versus Persib lah. Walaupun di kandang PSIS. Kadang penontonnya nggak ada. Kemarin penontonnya tahu nggak? 800 doang. Iya, memang lagi masih dalam masa boikot ya. Iya, PSIS tuh nggak ada nonton gitu. Dan Persib makin leluasa lah. Iya, benar-benar. Gitu. Iya, nggak tahu juga gimana caranya ini ya. PSIS itu apa masalahnya? Lu ini nggak? Kalau mempertanyakan Persis Solo, gue memang nggak tahu. Tapi kalau PSIS ya faktornya banyak sih. Banyak termasuk supporter yang jelas-jelas masih belum mau datang ke stadion. Iya, betul. Terus Malut United Borneo FC. Wah, ini Malut sih gue. Malut United juga. Arema PSM. Seru juga nih, Arema PSM. Di Blitar. Arema bisa menang. PSM dengan kegigihan yang mereka punya seri kalau gua. Oke, itu tadi prediksi kami. Sampaikan prediksi kalian scorer di kolom komentar dari channel YouTube ini. Prediksinya, kemudian kalau ada info-info terbaru silahkan disampaikan. Siap. Dan jangan lupa untuk follow sosial media dari Skor Indonesia, baik itu di X, Instagram, TikTok maupun di Facebook. Dan juga terus subscribe channel YouTube-nya Skor Indonesia. Di-share juga ya, di-share. Ya, kita juga ada di Noise. Dan yang pasti kalau teman-teman butuh informasi Liga 1, Liga 2, Liga Nusantara sampai Liga 4, termasuk futsal, termasuk olahraga yang lain, dan ada skor spesial hanya di skor.id. Dengan demikian, gue Resetnan. Resto. Sampai jumpa lagi.